Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Hari ini kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Bersanaku pada
Kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu
di dalam kita. Allah kita nyatakan, haleluya. Tunjukkanlah kuasamu.
kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Layakkan setiap kami untuk mendengarkan kata hati-Mu Tuhan. Kami mau ikut seturut kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau berserah hanya di bawah tangan-Mu Yesus.
Silakan duduk. Shalom. Saja kita akan belajar firman Tuhan di dalam malam hari ini. Kalau minggu kemarin kita masih belajar tentang pengkhotbah, hari ini juga kita masih belajar tentang pengkhotbah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu kisah, suatu saat itu seorang pemuda mendatangi seorang yang bijak. Namanya itu Aristoteles. Jadi kekasih Tuhan, di sini seorang pemuda ini ia hendak menguji hikmat sang filsuf ini dari Yunani. Lalu bagaimana caranya menguji sang filsuf ini? Dia membawa seekor burung dalam genggaman tangannya. Lalu burung itu dia sembunyikan di belakang, dan ketika itu disembunyikan di belakang, di balik punggungnya, dengan kedua tangannya ia hendak menguji sang filsuf ini. Kekasih Tuhan, ketika sang anak pemuda ini berhadapan dengan seorang filsuf dari Yunani, Aristoteles ini, ia berkata kepada filsuf ini, dia hendak menguji sang filsuf ini, apakah burung yang ada di belakang punggungku ini, yang ada di genggaman tanganku ini, apakah burung ini mati apa hidup? Nah, lalu kekasih Tuhan, anak ini berpikir, ketika nanti dia bilang burung ini mati, maka burungnya seakan lepas dan terbang. Ketika dia bilang burungnya itu hidup, dia akan mencekik burung itu bisa dia mati. Jadi dia menunggu sang filsuf ini menjawab, apakah burung ini memang yang ada di genggaman tanganku, yang ada di belakang mungkin hidup atau mati. Dia hendak menguji sang filsuf itu, apakah jawabannya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sini kita lihat anak muda ini berpikir, pasti sang filsuf ini tidak bisa menjawab. Nah, Bapak Ibu kekasih, ketika anak ini memberikan pertanyaan kepada sang filsuf ini, namun sang filsuf ini dari Yunani, Aristoteles ini menjawab, kekasih Tuhan.
Dia berkata kepada anak muda, "Hai anak muda, nah, hidup mati burung itu ada di dalam genggaman tanganmu. Jika engkau menghendaki burung itu hidup, maka burung itu pasti akan hidup. Tapi jika engkau menghendaki burung itu mati, maka burung itu pun akan mati." Jadi ketentuan mati hidup burungnya itu ada di tangan sang pemuda ini. Mendengar jawaban itu dari sang filsuf ini, pemuda itu tersebut sangat kagum Bapak Ibu dan mengakui kebijaksanaan yang dimiliki oleh Aristoteles ini. Yang bisa kita ambil dari sini kedua hal ini Bapak Ibu, ya, di sini mengandung satu pesan kepada kita semua bahwa kita ini hidup diperhadapkan kepada kebebasan dalam hal memilih. Kita diberikan, kalau Tuhan dikatakan kita ada diberikan hak free will, kebebasan. Kamulah yang menentukan hidupmu, kamu bebas memilih. Hidup itu pilihan. Kalau engkau memilih yang baik, ya itu akan baik. Tapi kalau engkau memilih jalan yang benar, ya itulah keadaannya. Engkau yang menentukan, memilih. Engkau yang menentukan dan memutuskan tujuan dari hidupmu tersebut. Dalam segala hal, Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kita bebas. Namun kebebasan itu bukan dari ukuran duniawi. Kebebasan itu bukan dari ukuran duniawi. Memilih hidup berarti kita memang harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus tentu melakukan kehendak Yesus. Melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendaknya. Apa yang mesti kita perbuat dan bagaimana kita harus melakukannya Bapak Ibu. Ya. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, di sana dikatakan, Pengkhotbah 2 ayat 11, Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Yang masih berhubungan yang kemarin kita bahas, dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ini pengkhotbah ini mencoba membandingkan sesuatu sama seperti Aristoteles dengan pemuda ini. Ya, dia mencoba membandingkan ini hikmat dan kebodohan. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, hikmat dalam bagian ini disamakan dengan pengetahuan semata. Ya. Bahkan ada penafsir berkata, karena di Alkitab ini kan ada beda penafsiran. Ya. Ada penafsir berpendapat bahwa di sini kita lihat kekasih-kasih Tuhan, hikmat juga mengikuti kemampuan skill, ya, skill yang dia miliki, ya, skill dalam mengatur segala sesuatu, kemampuan dia dalam mengatur segala hal. Pengkhotbah di sini mencoba meneliti sesuai pengalamannya sendiri terkait dengan hikmat dalam segala kemampuan yang dimiliki untuk mengatur kehidupan. Kekasih Tuhan, di sini dikatakan mengusahakan yang baik, yang segalanya yang terkait di dalamnya. Jadi mengusahakan segalanya yang terbaik yang ada di dalam hal tersebut. Ya. Inilah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Namun ketika engkau mengatakan yang terbaik, membuat segala sesuatu itu terbaik, dikatakan itu adalah semua kesia-siaan. Semua yang kita lakukan yang terbaik, semua kesia-siaan dan usaha mencari angin. Kenapa demikian dikatakan semua kesia-siaan? Karena dikatakan di sana demikian juga kebodohan dikatakan.
Pengkhotbah juga berpendapat bahwa hikmat, kebodohan lebih rendah dari hikmat. Kebodohan lebih rendah dari hikmat. Kebodohan membuat orang tersandung untuk melakukan segala sesuatu yang tidak benar dan berjalan di dalam kegelapan. Baik orang bodoh dikatakan di sini oleh pengkhotbah maupun orang berhikmat akan mengalami nasib yang sama. Tadi katakan memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Semuanya sia-sia. Akan mengalami hal yang sama. Makanya di sini kita lihat beranjak dari pemahaman pengkhotbah ini, dia ingin menyatakan bahwa hanya siapa yang berkenan kepada Allah, itulah yang akan memberikan nilai kehidupan. Jadi kita lihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 di sana dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi beranjak dari pemahaman ini, kekasih-kasih Tuhan, pengkhotbah ini ingin mengatakan bahwa untuk menyadarkan kita semua bahwa semuanya itu sia-sia, terkecuali itu berkenan kepada Allah. Kamu mau pintar, mau bodoh, mau semuanya, terkecuali satu hal, kamu berkenan. Ini menyadarkan kita supaya apa yang kita lakukan semuanya itu kesia-siaan, terkecuali segala sesuatu itu berkenan oleh Allah, dan itulah yang memberikan nilai bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu. Coba dibuka Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 3. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 3. Oke. Di sini dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 3. Ya, sama-sama kita baca. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Ya. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Ayat 3. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, dia berkumpul tentang pikirannya tentang orang bodoh, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh, padahal dia sendiri bodoh. Orang itu bodoh. Ini orangnya sok pintar, tapi nggak lebih pintar. Kekasih-kasih Tuhan, di sini mari kita perhatikan di dalam Pengkhotbah 3, janganlah dikatakan, janganlah engkau menjadi bodoh. Tidak sedikit orang memiliki pengetahuan dan hikmat, dikatakan di sana. Inilah yang membuat mereka menjadi seorang yang dianggap berpendidikan, orang yang berpengetahuan. Namun benarkah apabila seorang yang telah berpendidikan tinggi dianggap berpengetahuan, dianggap memiliki pengetahuan, atau bahkan kita asumsikan dia itu orang memang yang berhikmat? Benarkah hal itu? Kalau orang sudah berpendidikan tinggi, S1, S2, S3 sampai gitu, karena saking pintarnya sampai esteller gitu loh. Gitu. Esteller. Wes esteller kepala wes sudah saking pintarnya.
Apakah kita di sini dianggap memiliki pengetahuan, bahkan kita mengasumsi orang ini sangat berhikmat? Kita berasumsi demikian? Orang yang pintar itu punya memang sangat berhikmat? Jawabnya kita di sini, Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi kita ini sebagian beranggapan kepada orang-orang tersebut. Wah, orangnya pintar, profesor, dokter, insinyur, profesor, dokter, kalkulator bocor. Gitu. Saking wes pintarnya gitu loh. Lalu kita beranggapan demikian, bahwa ia berpendidikan. Bukankah orang yang berpengetahuan juga itu bisa melakukan tindakan yang bodoh? Bapak Ibu, saya pernah katakan, itu profesor pintar. Orang kalau mendelami Alkitab, sampai dia itu bisa murtad, bisa nggak percaya kepada Tuhan. Saking makanya dikatakan pengetahuan punya hikmat, akhirnya sampai itu membawa dia kepada kebodohannya sendiri, menyangkal Tuhan. Karena dia punya, saya ini sudah bertahun, dia menegarkan dengan apa kepikirannya sendiri, yang ada di belakang sendiri, sehingga dia menyalahkan Alkitab dan katakan tidak ada Tuhan. Itulah saking pintarnya. Tapi namun kita lihat, banyak juga orang melihat bahwa orang berpendidikan, bahkan orang yang dianggap memiliki bisa menjadi, mereka lah orang-orang inilah yang melakukan kebodohan. Makanya dikatakan hikmat dan kemauan semuanya sia-sia kalau semuanya itu tidak berkenan kepada Allah. Justru orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa inilah, justru mereka lah biasanya kebalikannya melakukan kebodohan. Nah, kalau kita lihat pintar-pintar sekarang, yaitu membuat negara-negara orang-orang pintar itu membuat senjata-senjata pembunuh massal. Itu kan memang pintar, tapi akhirnya menghancurkan kan. Itu kan kebodohan, benar? Mereka diakui. Tapi untuk apa yang dia ciptakan? Untuk menghancurkan, benar? Apakah dikatakan itu pengetahuan? Makanya Tuhan katakan, itu tidak berkenan kepadaku, semuanya sia-sia. Itu kebodohan dirimu sendiri. Di sini penulis kitab Pengkhotbah ini tidak menuturkan cerita di sini. Namun di sini dia menyampaikan pemikirannya tentang makna hidup sebenarnya. Ya, Pengkhotbah ini. Ya. Alkitab sendiri di sini banyak berbicara tentang kebutuhan dan hikmat. Ya. Ketika kita berbicara tentang di sini, kita berbicara tentang kebodohan, kita berbicara tentang hikmat. Ya. Di sini kita tidak dimaksud itu kebodohan ini bukanlah secara sebenarnya ini kebodohan ini bukan secara intelektual. Kalau kita lihat kebodohan ini pasti kita berpikir secara intelektual. Di sini Alkitab di sini tingkat bukan suatu tingkat gelar, bukan suatu tingkat pengalaman, bukan suatu tingkat pendidikan intelektual yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini. Tapi di sini kebodohan ini menuju tentang apa yang berhubungan mengabaikan didikan dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi orang bodoh itu orang yang mengabaikan kebenaran itu. Jadi bukan secara intelektual dengan pemikirannya itu Bapak Ibu, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa tetapi berhubungan dengan pengabaian didikan firman dan takut akan Tuhan. Ya, makanya di ayat 1 makanya dikatakan lalat ya. Apa tadi lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan itu berbau busuk. Ya. Pertama di sini kita ada di dalam kitab Amsal dikatakan di sana orang bodoh dikontraskan dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan di dalam Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu, ya, di dalam perikop ini pengkhotbah ini memaparkan ciri-ciri orang bodoh.
Ciri-ciri orang bodoh ini, apa yang menonjol dari orang bodoh ini? Apa yang menonjol dari dia ini? Kenapa dikatakan? Makanya dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Kalau dalam Alkitab terjemahan masa kini di sana, bangkai lalat membucukan sebotol minyak wangi. Ya. Dikatakan di sini bahwa bangkai lalat membusukkan sebotol minyak wangi, sedikit kebodohan menghilangkan hikmat yang tinggi. Gara sedikit kebodohan bisa mengalahkan hikmat yang tinggi. Jadi maksud di sini dengan kata lain, tidak diperlukan banyak hal untuk menjadi bodoh. Gak usah bingung-bingung untuk menjadi bodoh. Aduh, ya apa cara supaya aku jadi bodoh? Nggak usah. Gak diperlukan apa-apa jadi orang bodoh. Saking itu jeleknya begitu. Jadi kamu nggak diperlukan apa-apa untuk bisa menjadi bodoh. Ya. Tidak perlu. Makanya Alkitab di sana dikatakan tidak diperlukan apa-apa kekasih Tuhan. Ya. Ya. Tapi di sini dikatakan untuk menjadi bijak kita perlu belajar seumur hidup supaya kita menjadi bijak. Tampaknya sang pemikir ini, sang orang pengkhotbah ini sudah memahami betapa ngerinya kebodohan itu. Makanya kita diajarkan hal ini. Pada ayat 2 dikatakan, hati orang bodoh cenderung ke kiri. Hati orang bodoh cenderung ke kiri. Jadi di sini dikatakan dalam budaya timur kuno dulu, ya. Di sini kiri adalah sebuah simbol ketidakmampuan. Jadi kiri ini satu simbol ketidakmampuan dan kecongkakan, kebengkokan itu semua jeleknya di sini. Nah, dengan kata lain, hati yang ke kiri adalah sebuah motivasi yang bengkok. Jadi kalau hatinya ke kiri ini motivasinya kehidupan itu tidak benar bengkok. Karena kalau dari masa-masa hal-hal dari kuno, ya, dikatakan bukan hikmat yang menghilangkan kebodohan, tapi apa? Kebodohanlah yang menghilangkan hikmat. Bukan hikmat menghilangkan kebodohan. Tidak mungkin hikmat menghilangkan. Tapi dikatakan kebodohan ini bisa menghilangkan orang berhikmat. Makanya kenapa di lorong-lorong, gitu. Juga ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Ketika engkau ada di tempat orang bodoh, pikiran maka engkau berkata setiap orang di sekeliling, kamu bodoh, bodoh, bodoh. Jadi ingat, bukan hikmah yang menghilangkan kebodohan, tapi kebodohan itu bisa menghilangkan hikmah. Marilah kita tetap mengejar hikmah, walaupun menyadari keterbatasannya, karena kita tidak dapat hidup lebih baik dengan baik tanpa hikmat. Ya. Di sini bijak atau bodoh selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi di dalam Amsal, ya. Saya tanya Amsal 1 ayat Amsal pasal 1 ayat 7. Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa mendengarkan nasihat dan firman Tuhan. Allah Tuhan Bapa kita Yesus Kristus memanggil kita untuk tidak menjadi bodoh, melainkan menjadi bijak. Yaitu apa? Bijak mendengarkan firman Tuhan, melakukan kehendak. Makanya dari awal tadi, hidup kebodohan, kamu bebas memilih, karena kehidupmu ada hak bebas yang diberikan Tuhan, hak free will yang bebas Tuhan. Kamu dijadikan Tuhan bukan jadi robot, tapi kamu bebas memilih. Pilihanmu mana? Kebodohan atau punya hikmat? Atau kamu punya hikmat tapi karena kebodohan lain hikmatmu hilang. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, di dalam Amsal 12 ayat 18, coba dibuka. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang,
Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sudah bijakkah lidah kita ini, mulut kita ini, ungkapan kita ini? Karena kadang-kadang kan keluar. Ada orang itu ngomong dulu baru dipikir. Itu orang bodoh. Ada orang bilang dipikir dulu baru dia ngomong. Benar enggak? Tapi ada orang pelan, baru setelah sudah keluar baru dipikir, oh iya yo, aku salah. Oh iya yo, aku salah. Banyak orang seperti itu apa ini? Tiba-tiba keluar dari mulutnya, tapi nggak dipikir. Setelah udah keluar baru dipikir. Marilah kita bicara jadi orang bijak. Sebelum kita mengatakan sesuatu, mari kita berpikir dulu sebelum bicara. Kita berpikir dulu sebelum bicara. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kalau lidah kita yang keluar caci maki, gimana kesembuhan? Gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kalau yang ada mulut kita mencaci maki orang, kebencian kepada orang, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Orang yang suka berbicara diperkirakan melontarkan 30.000 kata setiap hari. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah setiap hari ngomel-ngomel? Lama-lama di sekitar kiri kanan kita ini orang gila ya. Ngomel-ngomel terus. Ada orang nanti saya ceritakan, makanya kenapa di firman Tuhan itu di pintu gerbang dikatakan itu orang-orang bijak ada di pintu gerbang, orang-orang bodoh juga ada di sana. Tapi yang membedakan orang bodoh dan orang bijak, kadang-kadang orang bodoh diam-diam saja, tetapi dia tidak mengerti untuk menutupi kebodohannya. Ada seperti itu, supaya dia dipikir dia pintar. Benar. Jadi ada orang bodoh di tengah-tengah orang berhikmat, dia mendengarkan semuanya itu, dan dia pura-pura tahu, padahal dia tidak tahu. Supaya orang tahu, supaya dia orang berhikmat, padahal dia bodoh. Apakah kita ada di antara itu? Ya. Makanya kekasih-kasih Tuhan, di sini dikatakan Salomo menulis lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat ini menegaskan dan menyemangati kita semua. Kata kunci dari ayat ini bukanlah lidah, melainkan kata kuncinya di sini adalah bijak. Bukan lidahnya, tapi kebijakannya dalam berkata-kata ketika keluar apa. Jadi Bapak Ibu, lidah tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Hanya si pemiliknya lah yang mampu mengontrolnya. Makanya kadang-kadang saya ingat Pak Andi, walaupun dia di Manado, saya ingat selalu kata-kata itu. Kalau dia makan, ini sudah penuh, gak iso. Tapi mulut lo pingin terus. Aku bingung, kok iso ya? Kalau udah ini udah kenyang ya, udah kenyang banget. Masih mulut masih mau sih, pasti mau muntah tuh. Tapi enggak, kok kenyang. Dan biasanya tuh ini sudah tidak mau, tapi ini kepingin terus. Saya bingung. Terus tanya kepada Pak Max, dia orang mana tuh memang begitu. Jadi kalau udah biasanya gitu, sudah duduk, udah kenyang, ya saya kenyang, ya kenyang, tapi nanti pelan lagi gitu. Jadi saya, oh gitu maksudnya. Jadi masih kepingin gitu. Kalau sekalipun udah kenyang, nanti masih bisa makan lagi gitu loh. Nah, saya artikan, mana mungkin sih orang sudah kenyang tapi ini mau terus. Kalau saya sudah kenyang, tak paksa saya muntah, tak mungkin mau ini. Akhirnya saya cari-cari, saya tanya kepada Pak Max. Iya, itu sekalipun udah kenyang-kenyangnya Pak. Nanti bentar lagi makan lagi. Ini kita suka pingin, tapi pelan-pelan tetap masuk. Oh gitu tak. Jadi kekasih-kasih Tuhan, di sini yang bisa mengontrol siapa? Si pemiliknya, kita lah yang bisa mengontrolnya, bukan orang
orang lain. Lah ketika Anda tidak bisa mengontrolnya, lalu Anda menyalahkan orang lain gara-gara dia mancing-mancing aku loh. Itu kan, dia mancing-mancing, emang ikan dipancing. Aku sebenarnya nggak mau ngomong orang loh, terbawa emosi aku, dia mancing aku. Padahal dia sendiri nggak bisa mengontrolnya. Selalu menyalahkan orang lain, itulah orang bodoh. Kalau orang bijak, sekalipun dipancing nggak dapat, mancing dapat, dia nggak terpengaruh. Itulah hasilnya. Benar Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, disinilah jika ingin lidah kita ingin membangun dan tidak mau menjatuhkan sesama, mintalah apa? Tuhan membuat kita bijak. Ya. Minta Tuhan membuat kita bijak. Ya. Orang yang beriman dan bijaksana berarti tahu saat yang tepat, tahu saat yang tepat untuk berbicara, dan orang bijak akan selalu memikirkan akibat dari apa yang dia katakan. Benar? Dia akan memikirkan akibat apa yang dia ucapkan. Nah, orang bodoh, dia tidak memikirkan akibat yang dia ucapkan, tapi dia ucapkan setelah itu mempersalahkan orang lain. Kenapa? Padahal dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Benar? Ya. Dalam Amsal 3 ayat 13, Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi di sini kepandaian, pengetahuan adalah karunia yang berasal dari Allah. Dan kita dapat mengaguminya dalam kehidupan kita. Namun kita harus tetap ingat bahwa kebaikan hati dan kesalehan kita lebih diperlukan daripada kepandaian otak kita. Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa kepandaian pengetahuan itu benar, tapi yang lebih diperlukan ini kebaikan hati, bukan kepandaian kesalehan hidup kita. Ini yang lebih diperlukan, bukan kepandaian pikiran otak kita. Tapi kalau Anda baik hati, sekali Anda bodoh. Anda baik hati, Anda punya kasih, ya, saleh, itulah yang diperlukan. Sekarang kalau kita di pekerjaan, kita masukkan sekarang, orang itu dan kadang-kadang sekarang itu mulai itu gak perlu lu mau S1, S2, tapi kamu masuk skillmu, kamu bisa punya apa, iya toh? Itu banyak orang diperlukan sekarang. Dia punya bisa apa? Makanya kalau lihat di NFT Metaverse itu yang di apa itu dia sekarang itu Facebook mau buat apa itu tuh? Ada namanya, lihat di Google itu namanya Gozali Everyday. Itu dari 2018 sampai 2022 dia masukkan fotonya. Padahal orang lihat, coba lihat. Wah, benar Bapak. Wah, setiap hari di foto dimasukno, dari 2012 sampai 2022. Mungkin ada memang orang punya uang diam, lalu dia masukkan situ, dia beli itu. Ketika dia beli, pertama-tama dari 14.000, 14 juta, sampai 18 juta. Nah, sekarang untungnya berapa orang itu loh? Sampai 30M, sehingga orang pajak colek dia. Coba lihat, Gozali FD. Itu, cuman dia foto-foto dirinya toh, masuk-masuk, tak. Ya, masih gantengan saya Bapak Ibu. saya katakan, loh, dan itu memang sekali dan dicari tuh aneh. Coba bayangkan, sekarang model dapat foto itu sampai berapa M ada? Enggak ada Bapak Ibu. Contoh lagi Cristiano Ronaldo dia buat begitu, enggak mungkin orang beli.
Tapi ini loh, wes nggak apa terus fotoin, wes nggak masuk akal. Tapi kok bisa? Coba lihat nanti di Google, lihat. Ketawa Bapak Ibu, lihat foto-fotoin, lihat. Ini orang, waduh, saya sampai bilang Pak Max, bisa ajarin saya? Oh iya nanti saya ajar. Untuk apa? Saya mau masukkan foto saya juga. Saya masukkan foto. Mana tahu laku. Oh saya itu bisa terima kok sampai MM-an. Mana tahu bisa terima. Dan itulah. Sekarang itu orang yang nggak masuk akal punya. Ada lagi tuh yang biasanya masuk itu, biasanya dia sambung cuma gini-gini toh tinggal balas. Dapat berapa? Aneh tuh. Ya kan? Lah lihat orang-orang pintar. USS3 gak bisa menyaingi. Apa? Dia punya hikmat, benar? Bukan otak pandai, tapi punya itu berikan apa yang bisa saya lakukan. Kalau itu dari Tuhan itu bisa aja. Wah sekalipun itu bagi manusia itu sulit. Ya toh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau bagi kita, waduh kita, ya oh nggak mungkin. Ya tapi mungkin tuh. Ya nyata itu nyata. Ternyata Bapak Ibu. Jadi di sini hikmat ini disebut di sini pohon kehidupan. Hikmat itu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari berkat yang diberikan bagi setiap orang yang hubungannya benar kepada Allah. Ya. Orang yang bijaksana dapat menempuh hidupnya dengan penuh keyakinan. Karena kenapa? Karena dijamin oleh perkenanan Allah. Hikmat inilah yang sebenarnya paling kita butuhkan ketika itu berkenan kepada Allah. Anda dapat mencari sendiri pengetahuan, tetapi hikmat yang benar adalah datangnya dari atas, dari Bapa, dari Allah sendiri. Itulah yang benar. Ya. Yang ayat yang 13 itu, Amsal 18 ayat 13 itu dikatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, Amsal 18 ayat 13. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Ya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Orang bodoh tidak dapat menyelami hikmat. Amin. Amsal berkata, bukan saya. Ia tidak dapat berkata apa-apa kalau orang sedang membicarakan hal-hal yang penting. Kalau kita lihat di dalam Amsal 24 ayat 7, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Nah, saya bahas yang tadi saya katakan di pintu-pintu gerbang untuk terakhir, ayat terakhir Amsal 24 ayat 7. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, pintu gerbang ini ya pada masa-masa perjanjian lama adalah tempat di mana dikatakan para pemimpin-pemimpin kota itu berunding. Ya, berunding apa? Mereka berunding bermusyawarah untuk memutuskan segala sesuatu tentang di mana pemerintahan di situ. Ya. Jadi dalam perjanjian lama ini seorang pemimpin-pemimpin dalam satu kota itu berunding tentang bagaimana perkembangan kota. Mereka bermusyawarah bagaimana kesepakatan mereka untuk membangun kota ini supaya lebih makmur, sama lah kayak wali kota ya loh. Kamu dengan pemkot segala di bawahannya, ya apa di sini. Nah, itu maksudnya. Nah, semacam ini dikatakan semacam rapat ya. Dikatakan rapat tingkat tinggi ya, untuk membicarakan masalah-masalah yang penting untuk bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, di sini dalam Amsal di atas dikatakan bahwa pintu gerbang. Jadi Bapak Ibu, saat hal-hal di pintu gerbang ini dibutuhkan hikmat untuk menyelami. Karena kenapa pemimpin-pemimpin ini berkumpul di sini dan kita harus membutuhkan menyelami, punya hikmat untuk menyelami persoalan-persoalan yang terjadi di kota tersebut. Harus tahu, ya dong. Harus mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat di kota itu, apa yang diperlukan. Makanya pemimpin-pemimpin itu berkumpul di sana. Mereka berbicara tentang perkembangan di kota itu sendiri. Nah, tapi di sini dikatakan mereka berunding memusuhkan segala sesuatu masalah-masalah masyarakat di sana, dan di situ di pintu gerbang. Dan ini dikatakan dibutuhkan hikmat dalam menyelami segala persoalan solusi itu.
Namun saya katakan tadi, ketika para pemimpin itu di sana, orang-orang yang di sana, orang-orang bodoh maksudnya, itu tidak bisa memahami semuanya itu apa yang dibicarakan di situ. Kenapa Bapak Ibu? Karena hikmat terlalu tinggi bagi mereka. Kenapa? Mereka tidak pernah memiliki atau mengusahakan sama sekali. Karena saya katakan tadi hikmat datang dari Tuhan. Kita harus perlu minta kepada Tuhan. Salomo, dia minta kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Nah, orang-orang bodoh ini tidak mau mengusahakan dan meminta hikmat itu, mengusahakan hikmat itu dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Dampaknya, apa dampaknya akhirnya? Mereka tidak bisa berbuat apa? Makanya saya katakan tadi, mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa memberikan solusi. Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Apa yang dibicarakan? Bingung. Yang dibicarakan aja lo dia bingung, apalagi memberikan solusi. Dan itulah orang-orang bodoh. Mereka kenapa? Mereka hanya diam saja karena mereka tidak tahu arus apa yang mereka lakukan, pemikiran-pemikiran apa yang akan mereka berikan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kota tersebut. Tidak ada yang mereka lakukan. Ya. Ini berarti Bapak Ibu, mereka berdiam diri. Bahkan dikatakan bahwa mereka mungkin masih diperhitungkan sebagai orang bijak. Karena kenapa saya katakan tadi? Karena mereka berdiam diri, tidak tahu apa-apa, tidak bisa memberikan solusi. Mereka diam di situ, mereka mendengar, tidak memberikan solusi, tetapi mereka masih dikategorikan orang berhikmat. Mereka masih dikategorikan orang berhikmat. Jadi di sini saya katakan bukan berarti bahwa banyak berbicara itu berhikmat. Belum tentu orang banyak berbicara itu berhikmat. Waduh, ya pintar ya dia ngomong ya. Waduh, dia kalau ngomong itu kalau doa itu wis gak ada putus-putus. Belum tentu. Tapi di sini kita lihat sama sekali tidak ada orang-orang bodoh yang benar di dalam hal ini. Ya. Kenapa? Orang-orang ini tidak pernah sadar diri. Ya. Dalam kebodohan mereka mengoceh, begitu rupa justru ketika mereka semakin mengoceh, ketika semakin mereka memberikan solusi, maka disitulah terlihat kebodohan mereka. Daripada terlihat kebodohan mereka di antara orang-orang beriman, lebih baik berdiam diri. Solusi yang tepat supaya itu dia kalau menyelesaikan masalah diam aja ya, mendengarkan saja. Oh iya. Terus kasih solusi. Memang pemimpin banget itu ya. Jadi ketika rapat dia seperti orang memang pengalaman itu. Oh iya. Dia berdiam diri saja. Iya itu sudah betul. Padahal sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyiapkan dia berdiam diri supaya dia termasuk kategori orang-orang yang punya. Nah, jangan ada antara kita, atau jangan ada dusta di antara kita. Iya dong. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi di sini Allah ingin setiap orang-orang dan anak-anaknya memiliki hikmat. Tuhan kepingin kita memiliki hikmat. Jadi marilah kita belajar. Ya. Mari kita belajar, mari kita mengusahakan, dan mari kita meminta itu kepada Tuhan. Amin. Dari tadi sih saya nggak dengar kata amin ya. Amin. 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 Kalau yang katakan amin dan tertawa itu berarti setuju. Kalau nggak ada yang mau kata amin berarti dia masuk kategori yang diam saja yang tadi. Kategori yang memang duduk di dalam orang berhikmat, pura-pura berhikmat tapi tidak tahu apa tidak mengerti. Sini diomongin Pak ini itu, masih bingung aku dari tadi. Jangan cuma, oh iya, nggak ngerti apa-apa. Nah, tapi kita semua kita berusaha dan kita minta kepada Tuhan supaya kita ada hikmat dalam segala sesuatu.
dalam hal menyelesaikan, sama seperti pemimpin-pemimpin yang ada di kita. Mereka harus punya hikmat untuk menyelesaikan masalah permasalahan di dalam masyarakat yang mereka pimpin. Sama juga kita minta iman dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita orang-orang yang berkenan kepada